Baik, perkenalkan saya Angel Violita selaku kuasa hukum penggugat. Saudara sekalian, pada tanggal 30 Juli 2022, ruang digital Indonesia mendadak gelap bagi jutaan warganya. Tanpa peringatan yang patut, Menteri Komunikasi dan Informatika secara serentak memutus akses terhadap platform digital vital seperti PayPal, Steam, dan beberapa platform digital lainnya. Kebijakan ini merupakan sebuah tindakan yang melumpuhkan perekonomian digital masyarakat. Sebagai kuasa hukum penggugat, saya tegaskan bahwa tindakan pemutusan akses ini merupakan ranah absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Dasarnya terdapat dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara mencakup penetapan tertulis dan juga tindakan faktual pejabat pemerintahan. Selain itu, Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memperluas makna ketun. Tidak hanya keputusan tertulis, tetapi juga tindakan pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum bagi warga masyarakat. Pemblokiran platform digital ini memenuhi unsur yang pertama, dilakukan oleh pejabat pemerintahan, kedua, bersifat konkret dan individual karena berdampak langsung pada pengguna tertentu, ketiga, final karena langsung berlaku dan menimbulkan akibat hukum, serta yang terakhir, menimbulkan kerugian nyata. Karena itu, perkara ini termasuk ke dalam sengketa tun dan menjadi kewenangan absolut petun berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya adalah para pihak terkait dalam perkara ini. Yang pertama adalah penggugat, di mana penggugat adalah individu, pekerja digital, pelaku industri kreatif, dan para pihak lainnya yang mengalami kerugian akibat pemblokiran platform. Kedua adalah tergugat, di mana dalam hal ini tergugatnya ialah Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai pejabat yang mengeluarkan tindakan administratif berupa pemutusan akses. Penentuan para pihak sudah tepat karena sesuai Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Petun, yaitu setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan dan atau tindakan pemerintahan dapat mengajukan gugatan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tersebut. Dalam konteks ini, Menteri Kominfo bertindak atas nama pemerintahan dan memiliki kewenangan berdasarkan 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, kedua, PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, dan yang terakhir ialah Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE lingkup privat. Karena tindakan berasal dari kewenangan administrasi menteri, maka beliau dapat dijadikan tergugat. Selanjutnya muncul pertanyaan, apakah kami berhak untuk menggugat? Jawabannya adalah tentu. Sebagai penggugat, kami melandaskan gugatan ini berdasarkan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal ini secara tegas memberikan hak kepada orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan atau tindakan tata usaha negara untuk mengajukan gugatan tertulis. Kerugian yang dialami penggugat bukanlah kerugian fiktif atau potensial, melainkan kerugian faktual dan real. Aset bernilai puluhan juta tertahan di PayPal, kontrak kerja batal, dan roda produksi kreatif terhenti. Selain itu, bagi organisasi profesi yang bergabung sebagai penggugat, mereka memiliki hak gugat organisasi karena tujuan pendirian organisasi mereka ialah melindungi kesejahteraan pekerja, di mana tujuan ini dilanggar oleh tindakan sewenang-wenang pemerintah. Kerugian yang dialami bukan sekedar potensi kerugian, melainkan kehilangan akses terhadap aset digital, terhambatnya pekerjaan dan penghasilan, tidak dapat menerima pembayaran internasional, dan terganggunya kegiatan profesi dan usaha. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Petun yang mensyaratkan adanya kepentingan yang dirugikan akibat keputusan atau tindakan pemerintahan. Selain itu, tindakan pemerintahan juga berpotensi melanggar 1. Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang jaminan kepastian hukum. 2. Pasal 28G Ayat 1 UUD NRI 1945 tentang perlindungan atas harta benda. Dan yang terakhir, Pasal 28F UUD NRI 1945 terkait hak memperoleh informasi dan komunikasi. Penggugat memiliki hubungan kausal langsung dengan tindakan pemblokiran sehingga secara hukum memenuhi syarat kedudukan hukum untuk menggugat. Selanjutnya muncul pertanyaan, apakah dalam persidangan nanti akan ada pihak yang melakukan intervensi? Jawabannya sangat dimungkinkan ada intervensi dari pihak ketiga, di mana hal ini telah dilandaskan dalam Pasal 83 UU Petun, di mana sangat besar kemungkinan pihak yang melakukan intervensi ialah yang pertama, perusahaan penyelenggara platform digital itu sendiri, kedua, asosiasi industri digital,
3. Serikat pekerja kreatif. Dan yang terakhir, komunitas pengguna layanan digital yang diblokir ataupun pihak lainnya yang merasa dirugikan. Mereka dapat melakukan intervensi karena kepentingan ekonomi dan reputasi hukum mereka di Indonesia yang terdampak langsung oleh objek sengketa, di mana mereka dapat masuk atas inisiatif sendiri untuk membela kepentingannya karena putusan pengadilan nantinya akan memengaruhi status operasional mereka di yurisdiksi Republik Indonesia. Selanjutnya, jika masih banyak para pihak yang mempertanyakan apakah langkah yang diambil penggugat sudah sangat tepat, saya sebagai kuasa hukum penggugat menyatakan bahwa langkah yang diambil sudah sangat tepat. Sebelum berdiri di hadapan pengadilan, penggugat telah menempuh seluruh upaya administratif sesuai dengan mandat pasal 75 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Junto Perma Nomor 6 Tahun 2018. Kami telah mengajukan keberatan administratif kepada Menkominfo dan dilanjutkan dengan banding administratif kepada Presiden Republik Indonesia. Namun tanggapan yang diberikan hanyalah formalitas. Tidak ada pemulihan yang memadai, tidak ada kompensasi atas kerugian masyarakat. Ketika pintu eksekutif tidak mampu memberikan keadilan, maka pintu yudikatif melalui petun adalah benteng terakhir harapan warga negara. Setelah seluruh upaya administratif ditempuh dan tidak memberikan penyelesaian, maka berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Petun junto pasal 76 ayat 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sengketa dapat diajukan ke petun. Melalui gugatan ini, kami tidak hanya meminta pemulihan hak klien, tetapi kami juga meminta agar pengadilan meletakkan batas tegas pada kesewenang-wenangan digital oleh negara. Sekian dari argumentasi penggugat. Terima kasih.